yang kita lihat itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Proses bagaimana anak-anak itu mencari data, pengalaman yang dia dapat. Semua orang itu kita anggap guru. Jadi siapapun kita bisa berguru kepada siapapun gitu loh maksudnya. Benar sekali, dan berguru itu tidak hanya ilmu ya, tapi adab pun juga kita belajar dari orang kan. Dan mengurangi sampah plastik supaya mengurangi makanan kemasan itu kita no. Kemasan nggak boleh ya. Jadi kita kayak udah sepakat si anak-anak ini bawa cikian tuh nggak boleh nggak ada. Kalau di sekolah akar rumput nggak ada. Bagus. Selamat datang di Women Inspire, di mana kami mendengar Anda menginspirasi. Selamat datang Mbak Desta. Terima kasih sudah diundang Mbak Lana. Iya, terima kasih Mbak Desta. Nah, Mbak Desta ini kan salah seorang pendiri Sekolah Akar Rumput, C. Iya. Bisa nggak sih Mbak menceritakan dulu ke saya apa sih Sekolah Akar Rumput itu? Sekolah Akar Rumput itu sebenarnya ya nggak beda jauh sama sekolah-sekolah pada umumnya. Cuma yang membuat berbeda itu adalah kami ini basicnya non formal. Jadi tidak seperti sekolah-sekolah lain yang ya formal ya, seperti pembelajarannya itu. Gitu sih. Oke, sistem pembelajarannya. Dan administrasinya juga. Administrasinya juga. Ya, itu yang bisa berbeda. Coba dijelaskan lagi untuk administrasi itu misalnya seperti apa? Jadi kalau Sekolah Akar Rumput ini sejajar dengan sekolah dasar SD ya. Cuma bedanya kita paket A. Seperti itu, kita pakai paket, bukan yang tidak seperti sekolah pada umumnya. Yang ijazah itu berbeda. Tapi nanti kalau lulus dari sana untuk masuk SMP juga sudah sesuai ya? Kalau untuk masuk SMP bisa melanjutkan di sekolah formal, bisa melanjutkan di sekolah non formal, karena sekolah-sekolah sekarang kan juga menerima ijazah paket ya, jadi nggak masalah ya untuk di situ. Tapi sebenarnya awal mula dirintisnya Sekolah Akar Rumput itu gagasannya dari siapa pionirnya, dan berapa orang sih yang berkecimpung untuk menjadi penggagas sekolah ini? Ya, jadi saya tidak sendiri, seperti itu. Kami waktu itu tahun 2017 kita mulai gitu. Sebenarnya kita itu bersembilan, kurang lebih bersembilan. Itu kita mau masuk ke sekolah Sanggar Anak Alam sebenarnya. Nah, di sana tapi kuotanya penuh. Lalu kami difasilitasi untuk dikumpulkan bersama waktu itu. Kami bersama-sama. Jadi bermula karena pengen masuk ke sekolah Sanggar Anak Alam itu, tetapi karena kuotanya penuh, kami dikumpulkan terus sama pendirinya sekolah Sanggar Anak Alam itu, Bu Wahya, kami dikumpulkan terus diajak diskusi gimana kalau ini bikin kelas sendiri aja, seperti itu. Awalnya gitu ya sebenarnya. Tapi kan karena kita tetap kekeh senang sama metode pembelajaran yang seperti ini, jadi oke lah kita coba. Tapi kita nggak bisa nih berdiri sendiri, akhirnya ya tetap didampingi. Terus secara administratif kita juga masih menginduk ke Sanggar Anak Alam seperti itu. Jadi awalnya itu sebenarnya tidak ada tujuan untuk membuat sekolah ya awalnya? Iya, sebenarnya nggak ada. jadi kita karena situasional sebenarnya awalnya. Ilmunya dari nol juga seperti itu. Tapi dari 9 ini lalu bisa merintis Sekolah Akar Rumput ini kan. Nah itu benar. Kalau memang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain itu apa ya? Kalau bisa diceritakan lebih detail, apa sih misalnya pembelajarannya kah atau materinya? Kalau di sini pertama nggak beda jauh dengan Sanggar Anak Alam yang sudah dirintis oleh Ibu Wahya. Itu tidak pakai seragam seperti itu, bebas bajunya. Mau tidak ada seragam sama sekali atau ada misalnya olahraga ada gitu? Nggak ada sama sekali. Jadi mau pakai sandal juga boleh, senyamannya pokoknya. Mau gondrong boleh. Nggak harus tidak harus. Tidak ada aturan sendiri gitu. Terus kalau di sekolah biasa kita ada tata tertib ya. Nah, kalau di sini kita adanya kesepakatan. Jadi untuk peraturan-peraturan sekolah itu kita sepakati bersama dengan anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak memberi masukan gitu. Di setiap awal semester kita pasti ngobrol nih gitu.
kayak kuliah ya sebenarnya Iya. ya. Biasanya kalau kuliah kan kita dimulai dengan, ayo mahasiswa kalian maunya gimana gitu kan. Misalnya kayak, kita bersepakat bersama bersepakat nih. bersama. Gitu. Jadi dari kecil sudah ditanamkan boleh berpendapat dari kecil ya. Benar. Jadi I see. selain itu yang seperti kalau kuliah, nah sistem pembelajarannya pun juga. Oh ya, gimana? Gitu. Jadi Itu. belajarnya kita pakai sistem riset sebenarnya. Riset kalau udah didengar Kayaknya berat ya, udah berat ya kayak iya. gitu. Tapi kalau untuk anak-anak risetnya ya yang sederhana-sederhana dan itu masih di dunianya mereka juga. Oh, oke. Gitu. Bisa kasih contoh Mbak? Boleh. Misalnya nih. Misalnya nih ya, kemarin ada yang punya riset memasak seperti itu. Riset memasak. Memasak apa yang seperti itu, memasak dia lebih senang makan bakso gitu. Terus dia riset anak ini bakso. suka bakso. Ya, terus dia memilih riset bakso seperti itu. Dia memulai untuk mencari narasumber seperti itu. Itu juga tetap didampingi orang tua. Usia berapa itu Mbak kalau boleh tahu? Itu setara dengan kelas 4 waktu itu. Oh, sudah kayak gitu ya mencari narasumber. Iya, tetap didampingi orang tua Orang sih. tua, Jadi ya, perannya tetap. orang tua di sini nggak cuma nganterin Titip aja ya. nih, nganterin terus pulang gitu kan. Iya, Enggak, tetap. tapi tetap nemenin, terus tahu proses belajarnya anak, terus bagaimana dia membantu anak itu, mendukung yang seperti itu. Jadi ya mendukungnya dengan cara ya membantu mencarikan narasumber, mengantarkan narasumber Ini yang ada seperti nih bisa itu. sini gitu, mungkin ngasih informasi, Iya. ngasih masukan Iya, juga gitu kan ya. jadi si anak ini juga belajar berinteraksi dengan orang lain juga seperti itu. Oke. Belajar Kalau percaya selama diri. ini kan sudah dari 2017 ya? Dari ya, sudah 2017. 2017 berarti sudah lumayan ya. Itu apakah perkembangan anak-anak sendiri gimana kalau dari Mbak Desa sendiri nilai ya dari pribadi Mbak Desa sendiri? Apakah itu tuh pola pendidikan yang bagus untuk anak zaman sekarang, apalagi zaman alfa ya sekarang kalau anak-anak kita yang itu kan udah benar-benar berbeda dengan zaman Iya, kita. beda banget. Itu apakah cocok seperti itu dibanding sekolah-sekolah lain atau gimana? Nah, ini ada cerita sedikit sih sebenarnya. Ya, monggo, Kenapa sih silakan. kok kita tertarik banget sama metode belajar yang seperti ini, sekolah yang seperti ini, nyentrik gitu loh daripada yang lain gitu kan. Kalau mau dilihat secara sekilas itu memang sekolahnya nggak kayak bener-bener sekolah. Ini sekolah kok santai banget, kayak yang nggak ada beban gitu. ya. Iya, yang kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi karena suami itu punya pengalaman yang nggak enak waktu di sekolah dulu, di sekolah pas formal, kecil, pas masih kecilnya. Jadi ya sudah, kita pokoknya mau cari sekolah yang punya karakter lah, seperti betul. itu. Iya. Adab dulu ya daripada ilmu. Benar. Betul. Ilmu tuh terakhir. masih Dan saya bisa. sendiri juga punya pengalaman, maksudnya oke lah, dari dulu punya nilai bagus terus gitu loh. Tapi buktinya sampai sekarang ya sudah biasa gitu loh. Maksudnya ya. nilai bagus lah, itu masih masih tetap ya sukses lah, tetap Iya, lah. tetap sukses lah. Sambil diminum ya Mbak. Oh iya, monggo. makasih. Jadi bukan menjadi tolak ukur lah seperti itu. Betul Nilai banget. yang seperti itu bukan menjadi tolak ukur. Saya sangat setuju dengan itu, benar. Apalagi zaman sekarang ya, Iya. dengan mudahnya anak mengakses gadget dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang Mbak Desta bilang bahwa metode ini kan berbeda dari yang sekolah lain. Iya. Itu sebenarnya aslinya mengkiblat kemana sih Mbak? Maksudnya arahnya itu tuh bukan terus saya mengatakan meniru ya atau menciplak, tapi tentunya kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Benar. Itu memodifikasi dari mana sih sebenarnya gitu awalnya? Sebenarnya memang kita juga dengan izin sih ini, dengan izin juga kita pakai metodenya Sanggar Anak Alam. Sanggar Anak Alam. Iya, di Niti Prayan itu. Karena juga masukan dari sanggar itu ya waktu itu benar, ya. karena dibuat aja karena kita nggak punya pengalaman apa-apa ini Bu, terus gimana kita disuruh bikin kelas sendiri kan kayak gitu. Akhirnya ya udah, dari situ kita belajar. Terus sampai sekarang pun masih didampingi oleh beliau seperti itu. Dan tim juga. Masih terus dibantu ya, maksudnya disupport juga ya. Benar. Jadi tidak hanya seperti dilepas gitu ya. Iya, benar. Benar. Nah, ini ya semoga beliau juga berharap kita terus mandiri lah gitu. Iya, benar. Lama-kelamaan sebentar ya Bu, proses ini. Proses Bu. Sabar. Iya. Tetap, tapi berarti tujuannya akan seperti itu ya, akan menjadi mandiri ya. Benar ya, Betul. nantinya mandiri ya seperti itu. Kalau boleh Karena tahu nih lokasinya di mana, Mbak?
Kami ada di Karangkitri, Karangkitri. di desa Karangkitri. Berarti di Bantul ya, masuknya Benar, Bantul. di Bantul. Jadi kalau untuk masuk ke sana tidak harus warga Bantul kan ya, bisa bebas enggak ya. harus, ya. Oke, jadi ada nggak ada itu zonasi ya. warga Kalasan juga Ada ada, ya. ya. Jauh dia. Iya, di Laju Iya ya. sih, benar. Karena untuk anak kadang kan mikirnya bener, demi iya, anak demi. itu. Iya, karena kecocokan sekolah itu tidak hanya di anak tapi orang tua juga Bener, kan. ya. Makanya kalau mau gabung nih di sekolah akar rumput, kita selalu tanya anaknya juga harus datang nih. Oh, seperti jadi harus itu. ikut ya. Iya. Jadi kita nggak Surveinya. langsung sodori, pokoknya beli formulir gitu, enggak. Tapi mereka harus tahu langsung. Terus yang mau sekolah di situ, entah anak sama orang tuanya itu udah harus mantep dulu lah, Iya, seperti betul. itu. Jadi kayak survei dan mungkin kayak Trial class. Iya. Oh, ada trial class emang? Iya, kita memang emang terbuka. open. Kita dan terbuka. itu di waktu-waktu tertentu atau bebas kapan aja? Bebas sih, yang penting bebas. janjian, karena kan Oh, kita I see. kadang-kadang enggak berkegiatan di sekolah ya, tapi kita berkegiatan di luar juga, Oh, kayak oke. gitu. Tapi untuk saat ini kapanpun masih bisa asal janjian kontakan dulu. Nanti saya datang pas ini iya, gitu ya. kebetulan saya adminnya. Oh iya, jadi bisa langsung kontak sih. Iya. Nomornya di sini. Oh, di mana? Gitu ya. Iya, Oke. Oh, bisa. jadi masih bisa dibuat perjanjian untuk ketemu di sekolah, anaknya dibawa, dan saat itu juga mungkin bisa kalau udah janjian duluan ya, bisa langsung masuk ke coba Iya. trial class ya. Benar, Kalau iya. satu kelas berapa orang ya itu ya, Mbak ya? Kalau kita tuh kelasnya gabungan, jadi kelas kecil, kelas menengah, sama kelas besar. Oh, gitu. Kelas Jadi kecil ya digabung. kelas 1-2 kayak gitu usianya. Oh, iya. Kalau kelas tengah ya kelas 3-4. Kalau kelas besar ya 5-6 seperti itu. Oke. Karena kan berbeda emosi ya. Iya, benar. Tapi kita ada kelas gabungan juga. Jadi misalnya kalau ada kegiatan apa ya, misalnya upacara misalnya yang kayak gitu. Nah, itu juga kita Juga bareng-bareng. digabung. Oh, yang kayak bareng-bareng. gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya saya ini agak formal ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya di sekolah ini tuh visi misinya ke depan itu seperti apa sih, Mbak? Kalau untuk visi misi itu kita lebih ke mengedepankan karakter anak ya. Dan kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar itu sih. Oh iya betul. Iya. Jadi alam gitu maksudnya kah? Betul, Alam kan kita dan adopsi lingkungan. slogannya Sanggar Anak Alam nih, jaga diri, jaga teman, dan jaga lingkungan. Jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Iya, Wah, bagus itu. bener. Jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Iya. Oh, sampai apal saya ngapalin juga ini. Iya, Oh, dan kan iya. kita kan nggak ada guru ya, kita adanya fasilitator. Oh, jadi namanya bukan guru tapi Bener. fasilitator. Iya, karena semua orang itu kita anggap guru. Jadi siapapun bisa kita bisa memberi. berguru kepada Ya, siapapun gitu betul. loh maksudnya. Benar sekali, dan berguru itu tidak hanya ilmu ya, Iya, tapi benar. adab pun juga kita belajar dari orang kan. iya. Anak itu nggak mungkin langsung bisa tahu sopan santun kalau tanpa dicontohkan dari orang lain. Iya, Iya. benar, bagus banget itu sebenarnya. Tapi itu sekarang levelnya berarti kelas kecil, menengah, besar. Itu iya. berarti sampai kelas 6 SD. Besar Kita tuh 6 kelas SD 1 ya. sampai kelas 6. Oh, SMP-nya belum. SMP-nya Bukan nggak ada tapi belum. Gimana? sebenarnya ini ada sih, udah ada. cuma kita memang belum terlalu mempublikasikan itu. Oh gitu. Tapi sudah ada kelasnya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk join masih bisa. Atau hanya yang dari lulusan bukan lulusan ya, tapi yang sudah dari SD di Akar Rumput melanjutkan ke sana gitu, tidak harus. Nggak harus sih, nggak harus gitu. Kalau memang tertarik dan ya karena kita basicnya SD ini juga kita buat bersama-sama, ya nggak beda jauh juga sih sama dengan yang SMP. Asalkan mau ikut terjun langsung aja membantu, karena kan kita rintis bersama untuk kita dan oleh untuk kita. bareng kita. Gitu. Oh iya, benar banget. Jadi sampai istilahnya kalau bisa pun setelah lulus pun masih tetap involve ya. Iya. Kita berusaha mendekatkan kerekatan hubungan antara anak juga ya. Benar, Jadi iya. kalau maaf ini mungkin agak personal ini pertanyaannya, yang konflik di sekolah baik SD negeri atau swasta itu kan cukup banyak di orang tua ya. Kalau di SD-nya Mbak Desta ini gimana ini? Apakah tetap ada namanya konflik antar orang tua atau nggak ada? Iya, tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada lah. Kirain terus nggak ada, saya udah yang mikir apa pindah sana gitu. Oh, Iya. tetap ada Iya, ya. tetap ada lah kalau konflik itu. Kalau pasti penyelesaiannya dari pengelola ya, saya sebutnya pengelola atau gimana? Bisa dari pihak pengelola, sekolah, pengelola ya. gitu, itu gimana? Kalau selama dari kami itu biasanya ya orang ini yang bersembilan ini juga udah nggak pure 9 lagi sekarang gitu kita loh. udah Jadi lulus.
atau karena kita yang bersembilan ini memang sudah lulus. Jadi sudah lulus, benar ya. Tapi memang dari tahun berapa itu masih beberapa tahun dimulai itu memang ada yang sudah berbeda gitu loh, berbeda pendapat. Iya, jadi akhirnya visi misinya tadi. Jadi udah nggak sejalan. Jadi ya sudah akhirnya ada yang mundur yang seperti itu. Jadi selama ini tapi masih tidak terus berlarut-larut ya, tetap selesai permasalahannya gitu ya. Iya, tetaplah kalau kayak masih gitu. Bisa kita ya. tetap ya belajar dari anak-anak juga sih. Gitu. Anak-anak kan cepet ya kalau untuk memulihkan kayak suatu sehari permasalahan. besok itu udah lupa kayak iya. kemarin itu permasalahan mereka tengkar gitu. Iya, benar. Kalau kita tuh bisa berapa hari gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya. Ya kalau misalnya untuk dari Mbak Desta sendiri nih ke depannya kepingin sekolah ini tuh apa ya? Kita bayangkan 10 tahun ke depan deh, itu akan seperti apa? Harapannya. Iya. Harapannya sih 10 tahun ke depan itu bisa memfasilitasi teman-teman yang pengen sekolah, tapi karena kekurangan, karena kan kita di sekolah akar rumput ini kan kita nggak cuma anak-anak yang ya pada umumnya, tapi kan ada anak-anak berkebutuhan khusus juga seperti di situ itu. juga ya. menerima ya. Kita mix memang, meskipun kita juga batasi perbandingannya supaya tetap, komunitasnya itu tetap terjaga balance, ya, yang seperti itu. Iya, itu apa dibatasi jadi kayak misalnya dari perbandingan yang berapa pembatasannya berapa kalau boleh saya tahu? Biasanya kita 2:5 yang seperti itulah gitu. ya, Ya, supaya masih tetap balance, terjaga ya, betul, yang kayak gitu. Jadi untuk kedepannya harapannya itu tetap akan terjaga. Tetap terfasilitasi untuk semuanya ya, yang seperti betul. itu. Jadi ya belajar itu kan nggak terbatas harus membuka buku, ngikutin apa yang dituliskan oleh guru yang seperti itu. Tapi kita kan juga bisa eksplorasi seperti itu. Karena selama ini kan yang kita lihat itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Proses betul. Bagaimana anak-anak itu mencari data, pengalaman yang dia dapat. Kadang itu lebih dari yang dia pengen gitu loh. Kadang banyak banget bonusnya seperti itu. Betul. Nah, itu yang diharapkan juga ya sebenarnya. Makanya kalau di akhir semester kita biasanya namanya bukan tes akhir semester lagi. Bukan. Jangan tes lah gitu ya. Ya, tapi presentasi. Dimana itu sebagai apa ya? Rewardnya mereka, pestanya mereka udah selesai nih, jadi kayak tugas akhir gitu ya. Ini udah dipresentasiin, tanya jawab dengan kita mengundang semua orang tua malahan supaya bisa lebih cair, itu masih lebih kayak kuliah nggak? Dalam artian direvisi, ada masukan, nanti direvisi dulu, nanti dinilai lagi nggak seperti itu ya? Iya enggak langsung seperti itu, tapi masukan itu tetap tetap diterima mereka kayak gitu. Ya ketika presentasi itu. Kalau ini dari sekolah maaf ya, Mbak. Ya, monggo silahkan. Kalau dari SD Akar Rumput sendiri ini, kalau saya ini melihat arahnya kan sudah bagus ya dari pengelolanya, dari orang tuanya, saling support ya. Nah itu kalau apakah ada kerjasama dari pihak ketiga, pihak lain gitu, misalnya dari pemerintah atau dari swasta, maaf ya misalnya kayak dari rumah sakit, biasanya kan ada psikiater atau apa yang bekerja sama mungkin, atau misalnya kayak seperti imunisasi apa dari puskesmas, itu apakah berjalan dengan lancar juga atau kayak gimana? Puji Tuhan berjalan lancar ya, karena kalau yang paling dekat kita kerjasama ya sama desa, karena kan tempat yang kita tempati ini kan juga milik desa, kita dibantu oleh desa Panggung Harjo seperti itu. Jadi tempatnya itu bekerjasama dengan desa ya? Iya, karena dulu awalnya kita tempatnya hanya terbatas banget, karena kan cuma bersembilan, tapi itu kan yang anak-anak itu kan berdelapan maksudnya. Yang mendirikan kan bersembilan, tapi anaknya tapi anak-anaknya kan berdelapan. Karena yang satu dari karena satunya pendamping sebenarnya. I see. Jadi fasilitator pertama. Untuk bekerja sama dengan desa itu siapa yang melakukan kerjasama? Nah, ini dulu kan
kita ada di rumah ibu mertua saya waktu itu. Jadi di rumah pribadi? Di rumah pribadi kita ya. Diizinkan untuk memang boleh gitu sama ibunya, maksudnya kan ada 8 anak nih datang gitu ya istilahnya. Iya, karena kita kebetulan keluarga suami saya itu senang banget sama bidang sosial dan pendidikan seperti itu. Jadi open minded untuk terus akhirnya dari situ terus kita melihat tahun berikutnya kok ada yang bergabung terusan. Wah, ini nggak memungkinkan ini karena kan ya seukuran kamar lah, kan nggak mungkin ya ruang semakin geraknya nambah. Betul. Ruang geraknya kurang, jadi ya udahlah. Akhirnya kita coba cari, terus habis itu kita juga sampaikan ini ke Ibu Wahya juga, ke Salam, mungkin ada masukan atau seperti itu. Terus sampailah kita ketemu ke Pak Wahyudi, ke Panggung Harjo itu. Terus jadi kerjasama. Kita kerjasama. Jadi awalnya emang panjang ya sebenarnya ya, tidak langsung serta-merta dapat tempat, langsung ada nih bisa dipakai apa segala macam gitu, enggak ya. Tetap dan ada ternyata itu juga Bu Wahya dan suaminya Pak Toto itu ternyata juga bermaksud untuk memperkenalkan itu Panggung Harjo itu juga. Memang jodoh berarti. Jodoh ya, pas banget gitu ya, pas banget itu benar-benar. Mbak Desta, kalau dari keluarga Mbak Desta sendiri dan suami, apakah ada yang backgroundnya pendidikan atau yang concern terhadap pendidikan anak gitu? Ada. Jadi dari ibu mertua itu juga basicnya guru juga, guru TK tapi gitu. Terus senang bidang sosial juga, dan almarhum bapak saya itu juga bidangnya di pendidikan juga. Seorang pendiri juga. Pendiri apa, Mbak? Pendiri universitas gitu kan. Sekarang udah jadi universitas gitu. Oh, jadi benar-benar dari dua belah pihak ada background pendidikannya ya. Jadi makanya concern ke anak itu ya nggak cuma asal yaudah di sini apa di mana yang sesuai yang sudah ada. Jadi kan tidak ada resistensi gitu ya. Dari keluarga. Nggak ada. Iya. Terus kita juga seneng kan karena saya sama suami juga melihat iya ini anak-anak nggak mau lah ke sekolah yang ini yang biasa-biasa aja, yang kayak kita dulu, nggak cari yang beda pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya ya itu tadi terus ketemu gitu, karena kan ibu ini kan almarhum ibu mertua ini kan juga pernah kasih pesan ke kita kalau ya tidak melulu lah kalau cari pendidikan itu dengan yang sama-sama dengan yang lain yang seperti itu. Oh, itu dari ibu mertua ya? Iya, jadi sebenarnya ibu mertua sudah terbuka, bahkan yang menyarankan itu terus akhirnya mengizinkan untuk meminjamkan ruangnya itu untuk kelas kita pertama kali untuk merintis, untuk membuka ya udah ini mungkin jalan kalian gitu loh. Iya, betul. Dan dukung dari keluarga gitu ya. Iya, udah ada dukungan. Jadi terutama dari ibu tuh udah dukungan ibu tuh udah 100%. Iya, tinggal nurut aja sebenarnya. Pasti ada jalannya gitu ya. Ya makanya terus kita gas sampai sekarang, kita coba untuk mempertahankan gitu sampai sekarang. Ya, berarti nanti akan semoga ke depannya ya semakin besar ya, semakin mapan. Dan misalnya yang bekerja sama juga, kalau misalnya mau bekerja sama dengan sekolah ini itu bisa menghubungi langsung kan, mungkin ya langsung ke sana ya, misalnya dari baik dari swasta maupun pemerintahan misalnya, mungkin kayak misalnya ada kerjasama yang bisa dilakukan gitu ya. Kita bebas kok, kita terbuka. Malah oke, silahkan gitu kan, apa yang bisa ditawarkan. Iya, karena ada juga banyak yang mahasiswa pengen pengen lihat ini sistem pembelajarannya. Sama mahasiswa ada kerjasama? Iya, ada juga yang kayak gitu. Ya sama-sama win-win solution lah. Kita kan juga karena pendampingnya juga terbatas, ya sudah. Nanti modelnya kalau mahasiswa gimana, Mbak? Apakah seperti KKN atau mereka datang untuk mengerjakan tugas? Misalnya mereka ada tugas akhir nih, terus kerjasama pada saat mengerjakan tugas itu, atau gimana? Sebenarnya tergantung kebutuhan mereka juga sih. Dia jadi si mahasiswa ini concernnya kemana? Kalau butuhnya KKN ya berarti kan membantu dalam beberapa segi ya, aspek ya, gitu. Tapi kalau dia mau melihat untuk sebagai tugas akhirnya atau melihat cara metode belajarnya, nah itu kan juga ya sudah, nanti dia ikut berkegiatan seperti biasa yang seperti jadi nanti didiskusikan dulu gitu ya, apa kebutuhannya,
Dan juga harus sesuai juga dengan anak-anak ya. Benar. Jangan sampai ada kerjasama terus mengganggu malah Iya. bukan pembelajaran proses yang ada di situ. Kalau untuk jam belajarnya, apakah seperti jam belajar pada umumnya jam 7 sampai jam 2, 3 gitu atau? Beda sih. Oh beda, gimana? Jamnya gimana ini Mbak? Jamnya sama ya, jam 8 kita jam mulai kegiatan jam 8 iya. seperti itu. Agak siang ya? Sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 saja? Ya, itu satu kali istirahat. Satu Nanti istirahat. di jam 10 seperti Dan itu. Bekal ya? Jadi maksudnya apakah jajan ada yang menyediakan jualan apa? Kita menyediakan snack sendiri. Nah, gitu. dari snack ini kita pokoknya mau ajari mereka untuk mengenal makanan yang lokal, makanan lokal gitu. Dan mengurangi sampah plastik supaya mengurangi makanan kemasan itu kita no. Kita, kemasan nggak boleh ya. Jadi kita kayak udah sepakat tuh. Si anak-anak ini bawa ciki-cikian tuh nggak boleh nggak ya? ada. Kalau di sekolah akar rumput nggak ada. bagus banget itu. Itu gitu. memang seperti itu harus dimulai dari sekolah ya. Iya. Karena istilahnya kalau pada saat sekolah ya hanya memberi himbauan tetapi tidak terlalu dalam artian tidak terlalu keras terhadap peraturannya itu, ya nanti ujung-ujungnya masih tetap anak-anak ini pasti akan membawa, karena paling mudah kan. Iya, dan mereka. Untungnya kan nggak ada jajanan juga di sekolah, jadi ya sudah. Kalau yang jajan di luar itu juga nggak ada ya? Maksudnya yang jauh sih, kita agak jauh. Iya, bagus lah kalau gitu. Agak jauh, jadi ya mereka mau nggak mau boleh bawa bekal sendiri, jadi bawa bekal sendiri, tapi ya itu minim plastik. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi kita modelnya bergiliran juga itu menyediakan snacknya dari orang tua ini. Kita giliran ya gitu. Dan orang tua setuju mau pokoknya itu udah kesepakatan dari awal itu tadi ya. Kita udah sepakat itu tadi. Iya betul. Jangan terus di tengah-tengah loh gitu kan. Iya. Maaf nih, karena saya anaknya negeri jadi sering di tengah-tengah itu ada konflik gitu. Iya benar. Beda kan? Beda banget. Makanya ini saya rada-rada iri jadi gitu. Oke. Jadi untuk mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih ya Mbak ya, untuk closingnya, apakah mungkin dari Mbak Desta ada pesan nih untuk audiens kita? Karena audiens kita tuh sebenarnya range-nya lumayan ya, perempuan sih kebanyakan. Jadi monggo, gimana mungkin anaknya dimasukkan ke sekolah ini, mungkin ya seperti apalah pesan Mbak Desta? Sebenarnya kalau untuk masuk, tidak harus masuk ke sekolah ini sebenarnya. Karena anak saya pun yang besar itu kan juga sudah lulus dari sekolah akar rumput, dan sekarang dia pengennya ke formal seperti itu. Gitu. Tapi kan saya juga tetap menerapkan hal itu, menerapkan metode belajar yang sebelumnya juga seperti itu. Jadi tidak harus kita join ke sekolah-sekolah yang seperti itu, tapi sebenarnya kita juga bisa terapin itu di rumah yang kayak gitu. Sebenarnya kembali lagi sih ke orang tua, karena kan guru utama dan yang lebih durasinya lebih lama dengan anak itu kan juga orang tua. Jadi kita kuncinya ada di orang tua sih. Gitu. Jadi semoga orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah. Jadi dimanapun sekolahnya bisa terus bekerja sama untuk mendampingi anak-anak ini. Ya, yang terbaik pokoknya untuk anak-anak kita ya, betul. Dan lagi juga anaknya yang besar kan basicnya udah dapet nih di sekolah. Kalau SMP-nya mau nganu nggak apa, tapi yang penting kan sudah dapet dasarnya. Dasarnya udah ada dulu lah, dan itu tuh sangat penting ya di zaman sekarang ini. Terima kasih banyak Mbak Desta sudah mau hadir di Momen Inspire. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya Mbak ya. Semoga Mbak Desta dan Sekolah Akar Rumput ini semakin sukses dan sesuai dengan cita-citanya nanti akan tercapai. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Latna. Terima kasih.